Selamat datang di Jills Media. Hai guys, kali ini Jills Media akan mempersembahkan video pembahasan gratis materi kamu di sekolah. Baik, kita lanjut ke number 4. Pertanyaannya adalah the irrelevant sentence in paragraph 2 is sentence. Jadi irrelevant ini adalah soal yang 2 tahun terakhir di UTBK selalu muncul ya. The irrelevant sentence itu artinya kalimat yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai dengan topik bacaan yang dibahas di paragraf itu. Nah, kita lihat. A balanced diet is one that fulfills all of a person's nutritional needs. Humans need a certain number of calories and nutrients to stay healthy. A balanced diet provides all the nutrients a person requires without going over the recommended daily calorie intake. By eating a balanced diet, people can get the nutrient and calorie they need and avoid eating junk food or food without nutritional value. A poor diet is a common reason why people struggle with weight loss. Jadi diet yang seimbang merupakan salah satu cara orang untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Manusia membutuhkan sejumlah kalori dan juga nutrisi untuk tetap sehat. Nah, diet yang seimbang ini katanya menyediakan, provide, it means that menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh seseorang tanpa berlebihan pada kalori yang masuk. Jadi bukan cuma kalori yang dimasukkan, tapi ada nutrisi lainnya. Dengan makan balanced diet, orang bisa mendapatkan nutrisi dan juga kalori yang mereka butuhkan dan mencegah untuk makan junk food atau makanan tanpa adanya nilai nutrisi. A poor diet is common reason why people struggle with weight loss. Diet yang buruk merupakan alasan bahwa mengapa orang-orang berjuang untuk menurunkan berat badannya. Nah, kalau kita lihat, kayaknya sama semua, Ji. Karena semuanya bahas ini diet, di sini juga masih balance diet, di sini juga masih tentang diet, kemudian di sini juga masih tentang diet. But kalau kita lihat lebih jauh di sini a balanced diet ya, di sini juga dan di bagian sementara di bagian sini yang dibahas adalah a poor diet. Berarti yang tidak relevan dengan pembahasan a balanced diet itu ada di kalimat kelima. Mengapa a poor diet itu tiba-tiba di-mention? Nah, berarti jawabannya adalah Eko. Yang paling tidak relevan itu adalah pada kalimat ke-5. Sekarang kita akan pindah ke soal selanjutnya. Number 5. The author elucidate the ideal portion of daily nutrient source most effectively in paragraph. Nah, jadi penulis menjelaskan porsi yang ideal untuk kebutuhan nutrisi harian kita paling efektif itu di paragraf ke berapa? Berarti ideal portion of daily nutrient source. Kita cari nih yang ada kata portion-portionnya ya. Nah, tadi kita sudah baca di paragraf pertama ya. Paragraf pertama itu jelas tidak ada karena yang dibahas masih a balanced diet secara umum. Kemudian paragraf kedua yang dibahas adalah a person nutrient need. Tanpa without going over the recommendation daily calorie intake. Belum ada ideal portionnya di sini. Belum spesifik ke ideal portion. Berarti ini juga bisa kita eliminasi. Di paragraf ketiga itu membahas tentang USDA menggunakan untuk merekomendasikan yang namanya segitiga makanan ya, food pyramid. However, as nutritional science has changed, they now recommend eating food from the 5 groups and building a balanced diet plan. Jadi bagaimana membangun yang namanya
piring yang seimbang. Maksudnya makanannya itu menggunakan nutrients, nutrients yang baik seperti itu. Berarti di sini juga belum ada portionnya. Kita lihat di paragraf keempat. According to the USDA recommendationnya tadi terkait dengan a balanced plate. Setengah dari piring seseorang seharusnya berisi buah dan sayuran. Oke. Kemudian setengah lainnya berisi gandum ataupun protein. Mereka juga merekomendasikan makanan dengan low fat dairy, susu rendah lemak atau sumber lain nutrisi yang ditemui pada produk susu ya. Jadi bukan daging semua isinya, bukan mie semua isinya, tapi ada fruit, grains, protein, low fat dairy ataupun another product. Ke number 6, maaf. Regarding a balanced diet, the more titik-titik, the less titik-titik. Nah, kita masukkan ini, semakin banyak titik-titik, semakin sedikit titik-titik. Kita lihat alpha. The more groups of food you eat, the less balanced your plate is. Jadi semakin banyak kelompok makanan yang kamu makan, maka semakin tidak seimbang piring kamu. Oke, bravo. The more junk food you avoid, the less nutritional value you can get. Semakin banyak junk food yang kamu hindari, semakin sedikit nilai nutrisi yang kamu dapatkan. Salah ya. Seharusnya bisa semakin banyak, bukan semakin bukan semakin sedikit nutrition value. Kita lihat Charlie. The more various your food intake is, the less risk obesity you have. Jadi semakin beragam makanan kamu yang masuk, maka semakin sedikit resiko obesitas yang bisa kamu alami. Kita simpan dulu nih, bisa jadi ya. Jadi bukan karbo saja, bukan protein saja, bukan bukan mineral saja, tapi semakin beraneka ragam. Ada proteinnya, ada kalorinya dan lain sebagainya, maka semakin sedikit resiko obesitas yang bisa kita alami. Kita lihat delta. Semakin banyak protein yang terkandung di dalam makanan kamu, semakin sedikit karbohidrat yang kamu makan. Ini tidak disebutkannya, tidak ada yang menjamin juga, baik dalam bacaan juga tidak ada disebutkan. Eko, semakin banyak kalori dan nutrisi yang kamu konsumsi, maka semakin kamu tidak hati-hati ya, the less you will stay healthy. Maka semakin kamu tidak akan menjadi sehat. Oke, ini juga tidak tepat. Jawabannya adalah Charlie. Semakin banyak atau semakin bervariasi food intake yang masuk ke dalam tubuh kamu, berarti semakin sedikit resiko kamu mengalami obesitas. Kenapa? Karena yang kamu makan pastinya bukan hanya sekedar kalori saja. Pasti kamu masukkan protein, kalori, kemudian memasukkan vitamin, mineral dan sebagainya, dan itu masuk dalam kategori various food intake. Oke, jawabannya Charlie. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Giles Media. Terima kasih.